Desa Sembungan terletak di cekungan tanah yang dikelilingi oleh hutan jati tua di satu sisi, dan rumpun bambu, dapur bambu yang sangat lebat di sisi lainnya. Bukan hanya lebat, tapi hutan bambu ini menjulang tinggi dan gelap, menciptakan tirai hijau hitam yang tak pernah ditembus matahari. Desa Sembungan didirikan pada era kolonial oleh sekelompok petani yang mencari lahan subur, jauh dari hiruk-pikuk kota. Nama Sembungan sendiri diambil dari kata sembunyi, mencerminkan letaknya yang terpencil dan cenderung dilupakan oleh dunia luar. Tradisi lisan di desa itu jauh lebih tua daripada catatan kolonial. Para sesepuh selalu menceritakan bahwa desa ini berdiri di atas papan yang goyah, keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Mereka hidup damai asalkan penghuni dapur bambu tidak pernah diganggu. Rumpun bambu itu bukan hanya sumber bahan bangunan, ia adalah gerbang, pembatas, sekaligus tempat bersemayam bagi entitas yang tidak mereka sebut namanya dengan lantang. Tokoh utama kita, Raka, adalah pemuda berusia 23 tahun. Ia lahir dan besar di Sembungan, namun ia adalah satu dari sedikit pemuda yang mengenyam pendidikan tinggi di kota. Setelah lulus, Raka memutuskan kembali. Bukan karena ia mencintai kearifan lokal, melainkan karena ia dihantui rasa bersalah. 3 tahun lalu, kakeknya, Mbah Darmo, meninggal mendadak, dan Raka merasa ia tidak ada di sisi sang kakek saat-saat terakhir. Malam itu, Raka duduk di teras rumah kayu peninggalan kakeknya, menyeruput kopi hitam yang pahit. Jam menunjukkan pukul 21, namun suasana sudah sunyi senyap, khas desa yang tidak mengenal lampu jalan. Cahaya rembulan tipis hanya cukup untuk menampakkan siluet rumpun bambu yang menjulang tinggi di kejauhan, tampak seperti deretan tiang-tiang penjara yang tak berujung. Raka merasa ada yang berbeda dari kesunyian ini, rasanya lebih berat, lebih pekat, seolah udara pun menahan napas. Raka ingat betul cerita yang sering diulang kakeknya setiap malam menjelang tidur, kisah tentang genderuwo. Genderuwo bukanlah hantu biasa, ia bukan arwah gentayangan atau kuntilanak yang sekadar mengganggu. Menurut Mbah Darmo, genderuwo adalah entitas penjaga tanah yang gagal, semacam jin jahat dengan wujud manusia raksasa berbulu, bermata merah menyala, dan bertaring tajam, persis seperti yang ia lihat sekilas di gambar dalam benaknya. Ia tinggal di tempat lembab, gelap, dan di antara pohon-pohon tua, menjadikannya penghuni abadi di kedalaman hutan bambu. Asal-usul genderuwo Sembungan berbeda dari legenda pada umumnya. Dulu kala, saat desa baru dibuka, ada seorang tetua adat yang berjanji akan memberikan sesaji tahunan sebagai ganti izin tinggal. Namun, keturunan tetua ini melanggar perjanjian, dan konon, sang tetua dikutuk. Rohnya tidak diterima dimanapun dan berinkarnasi menjadi genderuwo, ditugaskan untuk menghukum keturunan desa yang melupakan janji. Kakek Raka selalu menasihati, kalau kamu melewati rumpun bambu, jangan pernah menyahut jika ada yang memanggil namamu. Jangan pernah menoleh ke atas. Dan yang paling penting, jangan pernah biarkan telingamu terasa dingin tiba-tiba, nak. Raka dulu menganggap itu hanya cerita pengantar tidur yang fantastis. Namun malam ini, di tengah kesunyian yang mencekik, nasihat itu terasa dingin. Raka baru saja akan masuk ke rumah ketika ia mendengar sesuatu. Bukan suara keras, tapi suara berdebum yang sangat pelan, seolah ada sesuatu yang berat mendarat di atas dahan yang tinggi. Suara itu datang dari arah dapur bambu. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Raka berjalan perlahan menuju pagar bambu belakang rumahnya, di mana jarak ke rumpun bambu hanya sekitar 30 meter. Ia berhenti di bawah bayangan pohon mangga tua. Ia memicingkan mata ke dalam kegelapan. Ia tidak melihat apa-apa, kecuali deretan bambu yang padat dan bergerak samar tertiup angin. Tiba-tiba, ia merasakannya. Dingin, bukan dinginnya malam, tapi dingin yang terfokus, seolah es ditiupkan ke satu titik telinga kirinya. Bulu kuduk Raka meremang, namun ia membeku, mengingat kata-kata kakeknya. Bersamaan dengan dinginnya udara yang menyentuh gendang telinganya, ia mendengar bisikan. Suara itu berat, serak, seperti suara batu yang bergesekan, namun juga terdengar lembut dan dekat. Raka, pulanglah, nak. Suara itu memanggil namanya, persis di sebelah telinganya, seolah ada seseorang yang berdiri sangat dekat di belakangnya. Jantung Raka berdetak kencang, memukul rusuknya seperti genderang. Ia tahu, jika ia menoleh, ia akan melihatnya. Jika ia menjawab, ia akan celaka. Mengabaikan naluri terkuatnya untuk lari, Raka memejamkan mata, menguatkan diri. Ia menggigit lidahnya hingga terasa darah. Aku tidak sendirian,
Aku tidak sendirian, gumamnya dalam hati. Dingin itu hilang secepat ia datang, dan suara bisikan itu lenyap ditelan kesunyian yang kembali. Raka menunggu selama 5 detik penuh, yang terasa seperti 1 jam. Ketika ia yakin semua sudah berakhir, ia berbalik tanpa menoleh, dan lari sekencang-kencangnya kembali ke dalam rumah. Ia mengunci pintu dan jendela, lalu bersandar ke dinding, mengatur napas. Ia tahu, genderuwo telah menyambut kedatangannya kembali ke Sembungan. Dan gangguan itu baru saja dimulai. Matahari pagi di Sembungan seharusnya membawa kedamaian, namun bagi Raka, cahaya itu hanya menghilangkan kegelapan, bukan ketakutan. Setelah insiden bisikan semalam, ia tidur tidak nyenyak, terbangun berkali-kali karena suara ranting patah atau suara angin yang terasa seperti desahan. Paginya, ia memeriksa telinga kirinya. Tidak ada apa-apa, hanya kulitnya yang merinding. Hal yang membuat Raka semakin gelisah adalah reaksi warga desa. Ketika ia menceritakan pengalamannya kepada Bu Tejo, tetangga yang menjual sayuran, wanita parubaya itu hanya menggeleng dan mengalihkan pembicaraan, seolah-olah hal itu adalah topik yang tabu atau, lebih buruk lagi, hal yang wajar. Sudah, Nak, jangan dibicarakan, kata Bu Tejo dengan nada datar. Jangan dicari, cukup tahu dia ada, dan jangan sampai dia tahu kamu tahu. Respons pasif ini membuat Raka sadar, penduduk Sembungan tidak takut, mereka berdamai dengan ketakutan itu, atau mungkin terbiasa. Mereka menerima keberadaan genderuwo sebagai bagian dari ekosistem desa, seperti halnya ular atau babi hutan. Ini hanya menguatkan tekad Raka untuk memecahkan misteri di balik ketidakpedulian tersebut. Raka pergi ke rumah Pak Tua Karta, satu-satunya orang di desa yang dikenal masih menyimpan dan mempelajari catatan-catatan tua peninggalan leluhur, termasuk naskah-naskah kuno yang menceritakan pendirian Sembungan. Pak Tua Karta menyambutnya dengan tatapan penuh arti. Saya tahu kamu akan datang, Raka. Cucu Mbah Darmo pasti punya rasa penasaran yang sama besarnya dengan mendiang kakekmu. Pak Karta lalu menunjukkan sebuah gulungan kulit tua, rapuh, dan berbau kemenyan. Di sana, tertulis kisah yang lebih lengkap tentang asal-usul genderuwo. Ternyata, genderuwo Sembungan dulunya adalah Ki Hargo, seorang dukun sakti yang menjadi penasehat spiritual tetua desa pertama. Ki Hargo bukannya dikutuk, melainkan melakukan pertukaran jiwa dengan entitas hutan agar desa itu subur dan terhindar dari penyakit. Syaratnya, ia harus menjadi penjaga gerbang hutan bambu selamanya, dan setiap kali ia merindukan dunia manusia, ia akan mengganggu, menguji mental, atau bahkan menyesatkan jiwa-jiwa lemah di malam hari. Genderuwo kita tidak ingin membunuh, Raka, jelas Pak Karta, suaranya bergetar. Dia ingin menguji kewarasan. Dia hanya akan mengganggu orang yang paling dekat dengannya, orang yang paling dia sayangi, atau orang yang dianggapnya memiliki hutang masa lalu, seperti cucu dari orang yang melanggar janji. Raka terdiam. Hutang masa lalu. Kakeknya, Mbah Darmo, pernah bercerita bahwa ia pernah melakukan ritual kecil di dapur bambu untuk mencari obat langka bagi istrinya, Nenek Raka, tanpa izin. Apakah ini yang dimaksud? Gangguan genderuwo di malam-malam berikutnya semakin intens dan terfokus pada Raka. Ini bukan lagi sekadar bisikan atau dinginnya udara. Malam kedua, Raka mendengar suara tawa berat yang bergema dari arah rumpun bambu. Suara itu terdengar persis seperti suara Mbah Darmo. Ia membuka pintu dan melihat bayangan besar, sangat tinggi, berdiri di antara celah bambu. Bayangan itu bergerak, mengangkat tangan kanannya, dan melambaikan tangan seperti seorang ayah yang memanggil anaknya. Raka hampir saja maju, namun ia tersadar saat mencium bau apek yang sangat kuat, seperti campuran belerang dan lumut basah. Ia membanting pintu. Malam ketiga, ketika Raka bangun, kunci pintu rumahnya hilang. Ia mencarinya di seluruh rumah, namun tidak ada. Ia yakin ia mengunci pintu semalam. Ia terpaksa memasukkan ganjalan kayu untuk mengamankan pintu dari dalam. Sorenya, ia menemukan kunci itu tergantung di dahan pohon mangga di belakang rumah, dahan yang persis berada di bawah rumpun bambu, mustahil dijangkau tanpa tangga tinggi. Genderuwo itu bermain-main dengannya, seolah mengatakan, saya bisa masuk kapan saja, tapi saya memilih untuk tidak melakukannya. Malam keempat, gangguan mencapai puncaknya. Raka terbangun di tengah malam karena suara sepatu bot yang berjalan mondar-mandir di teras rumahnya. Suara itu berat, menyeret. Raka melihat melalui lubang kecil di dinding. Ia melihat kaki besar, berbulu hitam kemerahan, dengan bentuk yang sangat menyerupai kaki manusia, namun berukuran raksasa.
Kaki itu terlihat menginjak-injak lantai kayu terasnya. Tiba-tiba, suara langkah itu berhenti tepat di depan jendela kamar Raka. Jendela itu terbuat dari kayu tua yang tertutup rapat. Duk, 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 ada ketukan keras di jendela itu, 3 kali, persis di bagian kepala tempat Raka tidur. Ketukan itu begitu kuat hingga debu dari langit-langit berjatuhan. Raka tidak bisa bernapas. Ia tidak lari, ia hanya menutup matanya dan berdoa. Ia menyadari tujuan Genderuwo. Genderuwo tidak hanya ingin menakutinya, ia ingin Raka mempertanyakan kewarasannya. Ini adalah ujian mental yang disampaikan oleh Ki Hargo yang terperangkap. Setelah serangkaian teror yang mengikis akal sehatnya, Raka tahu ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Rasa bersalahnya atas kematian Mbah Darmo kini terasa semakin nyata, seolah Genderuwo itu adalah personifikasi dari penyesalannya. Raka kembali menemui Pak Karta dan menceritakan semua gangguan, termasuk bisikan suara kakeknya dan penemuan kunci di dahan. Pak Karta mengangguk sedih. Dia sudah sangat dekat, Raka. Dia mencoba menipu inderamu. Jika kamu terus menghindar, dia akan semakin memaksa. Hanya ada satu cara untuk menghentikannya. Apa? Desak Raka. Kamu harus menghadapi Ki Hargo di dapur bambu, di bawah dahan yang melengkung. Kamu harus bertanya padanya, kenapa dia mengganggumu. Mbah Darmo, kakekmu, dia pernah berjanji pada Ki Hargo. Kamu, sebagai pewaris rasa bersalah itu, harus melunasi hutangnya. Pak Karta memberinya sebilah bambu runcing yang ujungnya diukir dengan aksara Jawa kuno. Ini bukan untuk melawan, ini hanya sebagai penanda. Malam ini, tepat tengah malam, pergilah ke sana. Cari dahan yang paling melengkung, dahan yang biasa dia jadikan singgasana. Tancapkan bambu ini di bawah dahan itu, dan panggil namanya, Ki Hargo. Raka menelan ludah. Ia memandangi bambu runcing di tangannya. Ia harus kembali ke tempat teror itu dimulai, dan memanggil nama makhluk yang sudah mengancam kewarasannya. Malam itu, jam 23.55, Raka berjalan menuju dapur bambu. Bulan bersinar terang di atas, menciptakan bayangan siluet Genderuwo yang menyeramkan di celah-celah bambu. Ia tahu, di atas sana, di dahan bambu yang melengkung, sosok raksasa dengan kaki manusia besar itu sudah menunggunya. Ia sudah mempersiapkan dirinya untuk konfrontasi yang akan menjadi penentu nasibnya dan nasib desa Sembungan. Langit malam itu terasa seperti kain beludru hitam, dihiasi bulan purnama yang bersinar dingin, menembus celah-celah rumpun bambu yang lebat. Raka berjalan menuju dapur bambu, dengan jantung berdebar kencang, memeluk erat bambu runcing beraksara kuno dari Pak Karta. Bau tanah basah, lumut, dan aroma aneh yang tajam, bau khas Genderuwo, menusuk hidungnya. Ia menemukan dahan yang ia cari. Dahan bambu itu melengkung ke bawah secara dramatis, seolah ia adalah jembatan lengkung alami yang patah, tepat di jalur sempit yang dilalui warga desa. Tepat di atas dahan itu, ia merasakan aura dingin yang menusuk. Ia tahu, Genderuwo sudah menunggunya di singgasana bambunya. Raka mendongak, namun pandangannya hanya menangkap bayangan hitam pekat dan gerakan samar dari dahan-dahan yang bergoyang. Ia menuruti nalurinya dan merunduk, lalu menancapkan bambu runcing itu ke tanah tepat di bawah lengkungan dahan. Begitu bambu itu tertancap, aksara kuno di permukaannya berpendar samar, memancarkan cahaya biru pudar selama sepersekian detik, sebelum kembali meredup. Ki Hargo, panggil Raka dengan suara tercekat, namun tegas. Aku datang, aku Raka, cucu dari Darmo. Aku datang untuk melunasi hutang kakekku. Tiba-tiba, suara di atasnya menghilang. Angin pun berhenti berembus. Keheningan yang terjadi jauh lebih mencekam daripada suara apapun. Kemudian, terdengar suara gemuruh berat yang mengguncang dahan, diikuti oleh jatuhnya kerikil dan debu. Suara berat Genderuwo, hutang. Kamu tahu apa itu hutang, bocah? Hutang bukan uang, hutang adalah janji yang membusuk. Sebuah bayangan besar, jauh lebih besar dari yang dibayangkan Raka, mulai turun. Raka melihat dengan jelas sosok itu, manusia raksasa yang sangat besar, tingginya bisa mencapai 3 meter, diselimuti bulu tebal berwarna merah kehitaman. Kaki-kakinya besar, berotot, dan berbentuk seperti kaki manusia normal, namun jauh lebih masif. Mata merahnya menyala seperti bara api di antara wajah yang menyeramkan. Genderuwo itu duduk di dahan melengkung, menunduk, menatap Raka seolah Raka hanyalah serangga kecil. Raka menguatkan diri. Kakekku melanggar janji di tempat ini. Dia mengambil obat untuk nenek tanpa izinmu. Itu hutangnya. Genderuwo itu tertawa,
tawa yang berat, serak, dan penuh kesedihan. Suara berat genderuwo, bukan. Itu hanya percikan kecil, nak. Hutangnya jauh lebih dalam. Kakekmu Darmo, saat istrinya sekarat, dia datang ke sini, memohon padaku, Ki Hargo. Aku, yang saat itu sudah menjadi genderuwo, memberinya obat mujarab, namun aku meminta satu janji sebagai bayaran. Genderuwo itu membungkuk lebih rendah, wajahnya yang menyeramkan kini hanya berjarak beberapa meter dari Raka. Raka mencium bau tanah yang kuat dan bau amis yang memualkan. Suara berat genderuwo, janjinya adalah, Darmo harus menggantikanku di dapur bambu ini ketika ajalnya tiba. Agar aku bisa bebas, Darmo harus menjadi penjaga gerbang baru, genderuwo sembungan yang baru. Itu adalah perjanjian jiwa. Raka terkejut, lututnya lemas. Jadi, kematian mendadak kakeknya bukan hanya karena sakit, tetapi karena ia melarikan diri dari takdir, melanggar janji dengan genderuwo yang telah membebani jiwanya selama bertahun-tahun. Kakekku menolak. Dia berkhianat, desis Raka. Suara berat genderuwo, dia melarikan diri dari kewajiban, dan rohku terikat selamanya. Aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa pergi. Setiap kali aku merindukan dunia manusia, aku mengganggu yang paling lemah, yang paling takut, yang paling bertanggung jawab, dan itu adalah kamu, keturunannya yang masih hidup di rumahnya. Raka memahami segalanya. Genderuwo ini bukanlah setan yang kejam, ia adalah jiwa yang terpenjara, terikat pada sumpah yang harus dilunasi oleh keturunan yang berhutang. Inilah alasan mengapa ia meniup telinga Raka, memanggil dengan suara kakeknya, dan bermain-main dengan kunci, ia ingin Raka mengakui hutang tersebut. Raka mendongak, menatap mata merah genderuwo yang terlihat sendu di balik kegarangan wujudnya. Ia merasakan iba yang besar terhadap Ki Hargo. Aku mengerti, kata Raka, suaranya tenang dan tegas. Aku mewakili Mbah Darmo, aku cucunya. Aku datang untuk melunasi hutang ini, Ki Hargo. Genderuwo itu terdiam, mencondongkan tubuhnya ke depan, bayangannya menelan Raka. Suara berat genderuwo, apa yang akan kamu berikan, nak? Darah, jiwamu. Ingat, kamu harus bersumpah untuk menggantikanku. Raka menggeleng, tidak ada lagi sumpah jiwa. Aku akan memberimu satu hal yang lebih kuat dari sumpah pembebasan. Raka mencabut bambu runcing dari tanah. Ia memegang bambu itu di atas kepalanya. Aku, Raka, cucu dari Darmo, dengan ini membebaskanmu, Ki Hargo, dari sumpah menjadi genderuwo. Aku mengakui kesalahan kakekku dan menanggung akibatnya. Aku bersumpah, mulai malam ini, aku akan menjadi penjaga baru desa ini, tetapi bukan sebagai genderuwo. Aku akan melindungi tanah ini dengan caraku sendiri, tanpa harus mengambil jiwamu atau jiwaku. Ia lalu mematahkan bambu runcing itu menjadi dua. Begitu bambu itu patah, cahaya putih kehijauan yang kuat meledak dari patahan itu, menyelimuti seluruh rumpun bambu. Genderuwo di atas dahan menjerit, bukan jeritan kemarahan, tapi jeritan pelepasan. Bulu-bulunya terlihat memudar, matanya yang merah padam, dan tubuh raksasanya mulai menyusut, mengeluarkan asap tipis yang berbau wangi cendana. Dahan bambu yang melengkung itu tiba-tiba lurus kembali, seolah beban beratnya telah lenyap. Ketika cahaya itu meredup, genderuwo tidak ada lagi. Di tempatnya duduk, hanya ada hembusan angin sejuk dan setumpuk abu halus yang jatuh ke tanah. Raka berdiri terpaku di sana, sendirian, namun merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia telah membebaskan Ki Hargo, dan ia telah menerima takdirnya sebagai penjaga sembungan yang baru. Gangguan telah berakhir. Sejak malam itu, Raka tidak lagi diganggu. Rumpun bambu tetap lebat dan gelap, namun terasa tenang. Raka menjadi penengah antara desa dan hutan. Ia sering duduk di teras rumahnya, menatap rumpun bambu yang damai. Raka tahu, teror sudah berakhir, namun tanggung jawabnya baru saja dimulai. Ia telah melunasi hutang masa lalu dan menjamin masa depan sembungan.